An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, dari Anas bin Malik, semoga Allah meridai beliau meriwayatkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka puasa sebelum beliau salat maghrib. Ala rutabatin, dengan memakan beberapa biji rutab, kurma yang belum matang, kurma mengkal. Fa illam takun rutabatin fatumairatin. Kalau tidak ada rutab, maka beliau berbuka dengan beberapa kurma walaupun kecil, walaupun kurma kecil, tumairat, kurma kecil, beberapa butir kurma kecil. Fa illam takun tumairat, kalau tidak ada kurma kecil, hasawatin min ma, beliau menyeruput beberapa kali seruputan dari air putih. Rawahu Tirmidzi wa hassanahu Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan dinilai hasan oleh Asy-Syaikh Al-Albani. Hadis yang mulia ini menjelaskan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum salat maghrib. Ini menunjukkan kekeliruan dan kesalahan orang yang salat maghrib sebelum berbuka. Mesti berbuka sebelum salat maghrib. Yang kedua, ini menunjukkan bahwa disunnahkan berbuka dengan rutab, kurma mengkal. Mari kita usahakan. Kalau tidak, dengan kurma yang matang. Karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam juga tidak ada kurma mengkal. Bahkan beliau berbuka puasa dengan kurma kecil, tumairat. Itu menunjukkan bahwa kurma dengan kualitas yang rendah. Beliau sangat mengutamakan berbuka dengan kurma. Ini penting untuk kita usahakan, khususnya di masyarakat yang sudah semakin mudah mendapatkan kurma, semakin mudah untuk membeli kurma. Tentu saja dikecualikan masyarakat dan daerah-daerah yang sulit untuk mendapatkan kurma. Ini juga menunjukkan pentingnya orang yang punya kemampuan untuk membagikan kurma kepada masyarakat, membeli kurma untuk masyarakat, membeli kurma untuk buka puasa di masjid, bersedekah dengan kurma dengan niat menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Tidak dilarang berbuka dengan beraneka ragam kue, tidak dilarang berbuka dengan berbagai makanan sesuai dengan daerah, lingkungan, kebiasaan kita masing-masing. Tidak dilarang. Akan tetapi ada anjuran, karena cinta pada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada anjuran untuk kita mendahulukan berbuka dengan rutab atau kurma. Sesudah itu dengan aneka ragam makanan, minuman yang lain. Jangan kita sepelekan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ada aneka ragam makanan juga ketika itu. Bukan berarti bahwa pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada kue, tidak ada makanan selain kurma. Tidak. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam memilih rutab atau kurma. Karena itu para ulama menilai bahwa itu adalah sunnah yang semestinya kita ikuti, kita muliakan, kita utamakan semaksimal kemampuan. Bahkan dianjurkan untuk kita
sedekahkan kurma, sebarkan kurma di tengah-tengah masyarakat untuk berbuka puasa. Untuk berbuka puasa. Yang terakhir, bahwa kalau Nabi SAW tidak mendapatkan kurma, beliau minum air sedikit. Minum air beberapa teguk untuk membatalkan puasa beliau. Ini menunjukkan pentingnya membatalkan puasa karena puasa sudah selesai. Pentingnya berbuka puasa. Pentingnya berbuka puasa begitu masuk waktu salat, begitu masuk waktu maghrib, segera berbuka sebelum salat. Walaupun hanya minum air. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk memuliakan dan menyebarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka dan selalu mengikhlaskan niat untuk Allah tabaraka wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum.